Ternyata rahasia dibalik ngabdi kepada orang tua, contoh kayak pemuda. Makanya ada hadis al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Gara-gara anak ini nurut bakti kepada ibunya, derajatnya diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah. Anak ini kelak dijadikan nabi ketika usianya 40 tahun. Gara-gara ngabdi nawang tuanya. Nah, siapa? Nabiullah Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Gara-gara ngabdi na ibu. Dari saking taati ke ibu. Kira-kira kalau kita mungkin disuruh-suruh orang tua, belikan beras atau susu semisal berapa 20.000. Itu kok rokok ndak konco. Terus pulang, Bu, mau wis tak gawe tuku rokok sing 10.000. Kalau arah ini kan enggak, izin dulu pamit ke orang tua. Dari situ ada derajat tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Monggo sarang-sarang at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bila di malam hari ini kita mulai mendengarkan ilmu, membaca kitab yang menerangkan tentang sejarah nabi-nabi terdahulu, yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi kebanyakan dari kita semuanya insya Allah tahu ngaji Quran, tapi tidak semua dari kita ngerti isinya Al-Quran. Makanya saya lebih milih cari cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Ini cerita pertama saya ambil surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi. Kenapa kok surat Al-Quran kok diberi nama sapi? Yang jelas ada sejarah, ada kisah yang berkaitan dengan sapi. Surat sesudah Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah. Nanti sejarahnya tentang sapi. Ini saya baca Al-Qurannya, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bik awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata shabaha alaina
wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la dhalulun tuthilul arda wa la taskil harth musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Al-ayah. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ini Al-Quran yang jelas turun ke Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menceritakan sejarah ini kepada umatnya. Ceritakan Muhammad kepada umatmu. Idh qala Musa liqaumihi, di saat Nabi Musa bilang kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel, yang sekarang perang dengan Palestina itu Israel. Kenapa? Bani itu artinya anak keturunan. Israel itu Nabi Israel. Nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam itu Nabi Israel. Karena orang Bani Israel itu masih orang Israel keturunan Nabi Yakub. Mereka menjadikan nama negara diambilkan atau diadopsi dari nama leluhurnya, nama datuknya, yaitu Nabi Yakub atau Nabi Israel. Jadi keturunannya disebut Bani Israel. Mereka menjadikan nama agamanya diambil juga dari nama leluhurnya. Nabi Yakub punya anak yang bernama Nabi Yahuda. Ini kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang terkenal kan di telinga kita Nabi Yusuf karena terkenal ganteng kayak Mas Ferry. Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf punya kakak namanya Nabi Yahuda. Anak cucunya Nabi Yahuda ini ada yang menyelewengkan ajaran Allah, ajaran kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, sehingga mereka banyak merubah isinya Taurat, terutama yang berkenaan dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman yang kelak akan diutus dari bangsa selain Israel, yaitu dari bangsa Arab, tepatnya lahir di kota Mekah. Mereka tutup-tutupi, tidak mereka ajarkan kepada anak cucunya, sehingga kemudian dijadikan nama agama Yahudi. Kalau Nabi Yahudanya Nabi, tapi anak cucunya sudah sesat, gitu loh. Jadi itu banyak saudara Nabi Yusuf itu Pak. Istrinya Nabi Yakub itu 2. Dari istri pertama lahir 10 orang laki-laki. Istri kedua lahir 2 orang, Nabi Yusuf sama Nabi Banyamin, adik kandungnya Nabi Yusuf, yang satu ibu. Ini kapan-kapan kita cerita tentang Nabi Yusuf. Sekarang kita bahas cerita surat Al-Baqarah yang sejarahnya tidak lepas dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kalau ditelusuri silsilah sanad nasabnya masih anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Oleh karena itu Allah utus untuk kaum Bani Israel. Dulu di zaman Nabi Musa kaumnya ini punya problem, punya masalah. Waqad qutila lahum qatilun la yudra qatil. Ada orang yang terbunuh tapi tidak ketemu siapa pelakunya. Tiba-tiba mati begitu saja, langsung gorokannya mau tebas. Siapa yang bunuh? Terus tidak ada yang tahu. Laki-laki yang terbunuh, nama yang dibunuh itu namanya Amil. Di sini ada yang namanya Amil. Ngoten enten nggih. Amil, ain alif mim ya lam, Amil. Amil yang dibunuh. Terus kemudian karena gurunya Bani Israel pada saat itu, atau nabi yang Allah utus untuk Israel pada waktu itu adalah Nabi Musa, akhirnya mereka minta solusi kepada gurunya, sowan kepada Nabi Musa. Nabi Musa, kami punya masalah ini, orang kampung kami ada yang tewas terbunuh tapi pelaku pembunuhnya tidak ketemu. Siapa orangnya? Bahasa sekarangnya tolong terawangkan. Misal minta syarat ke Nabi Musa, tolong terawangkan siapa kira-kira pembunuhnya. Hanya Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah.
ya Allah berilah saya petunjuk untuk Bani Israel untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhnya. Akhirnya Allah berfirman, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, Allah memerintahkan kalian agar menyembelih sapi. Setelah Nabi Musa bilang seperti itu, mereka jawab, atattakhiduna huzwa. Jenengan iki guyonan ta? Jenengan ini meremehkan masalah kami ta? Melecehkan masalah kami. Kami ini punya masalah yang sangat serius. Apa kaitannya membelih sapi sama kasus pembunuhan? Katanya orang Bani Israel kepada Nabi Musa, saya ini serius. Nabi Musa jawab, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah. Aku bukan orang tolol. Aku bukan orang bodoh. Aku bukan orang yang guyonan, bercanda. Saya ini serius. Saya disuruh Allah bilang seperti ini kepada kalian. Akhirnya ketika mereka sudah mulai yakin kalau Nabi Musa betul-betul serius, tidak guyonan, tidak bercanda, akhirnya mereka bertanya, ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Nabi Musa tolong berdoa kepada Allah. Kami ingin tanya umurnya sapi itu kira-kira berapa tahun? Sapi yang disuruh sembelih itu. Akhirnya setelah Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah, Allah menjawab, innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Allah memerintahkan kalian suruh nyembelih sapi yang kira-kira umurnya sapi itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, ndak keenomen ndak ketuaan, kira-kira kayak siapa ini? Ndak ada yang ketuaan. Sing keenomen sinten? Ferry keenomen Ferry. Oh iya sih. Ya nani ndak ngantuk. Terlalu serius aku cerita tinggal turun kok Mas. Ini yang jelas, yang cerita ini Allah, karena Al-Quran, bukan saya yang cerita, saya cuma membacakan. Setelah itu, setelah dijelaskan oleh Nabi Musa, kira-kira umurnya sapi itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, awanum baina dzalik, tengah-tengah antara itu. Kalian perkirakan sendiri. Setelah itu mereka kurang puas dengan pertanyaan pertama, dengan pertanyaan kedua. Terus sekarang bertanya yang ketiga lagi. Nabi Musa sudah memperjelas, mentaukiti, mengkuatkan perkataannya. Faf'alu ma tu'marun. Lakukan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kalian. Tidak usah kalian takon. Bahasanya gitulah kalau bahasa kasaran. Jangan terlalu banyak bertanya. Sudah lakukan. Faf'alu ma tu'marun. Akhirnya mereka masih kurang puas, tanya lagi. Ya Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Umurnya sudah ketemu Nabi Musa. Sekarang kami ingin tahu warna sapinya itu kira-kira warna apa? Warnanya. Sapi itu banyak, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang putih. Akhirnya Nabi Musa doa lagi ke Allah, ya Allah, ini umatku minta tahu warna sapi yang kau maksudkan itu seperti apa warnanya. Akhirnya Allah jawab, innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Warna sapi itu warnanya kuning. Faqi'ul launuha, yang kuningnya, warna kuningnya murni, kuning langsat, tidak kecampuran seleret hitam, seleret coklat atau yang lain. Murni kuning. Tidak ada seleretnya sama sekali. Tasurrun nadirin, yang enak dipandang oleh orang-orang yang memandangnya. Nyenengno kalau dilihat. Dari saking indahnya sapi itu. Mereka bertanya yang keempat kalinya sekarang. Masih kurang puas, sudah tahu umurnya, tahu warnanya, tahu. Sekarang tanya yang keempat. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi.
Yang terakhir Nabi Musa, kami ingin tanya lagi. Sapi yang Allah maksudkan itu sapi umbaran yang biasa diumbar di gunung-gunung, rumput sendiri tanpa dicarikan rumput oleh yang punya. Apa sapi piaraan? Sapi yang diternak oleh orang? Sapi yang dibuat ngangkut muatan barang atau dibuat ngangkut air untuk nyirami tanah sawah? Atau yang seperti apa Nabi Musa? Innal baqara tasyabaha 'alaiha. Innal baqara tasyabaha 'alaina. Sesungguhnya sapi itu sangat serupa bagi kami. Karena saking banyaknya sapi. Sapi yang kayak apa? Sapi yang dipekerjakan apa sapi yang diumbar di gunung itu tak bertuan itu? Apa gimana? Wa inna insyaallah lamuhtadun. Kalau jenengan mau menjelaskan yang terakhir ini, insyaallah kami dapat hidayat, dapat petunjuk kepada sapi yang Allah maksudkan. Ini namanya Nabi Musa menungso, kakean ditakoni ya rada mangkel. Kan iya. Ya apa umatku ini terlalu makanya di hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan innama ahlaka man kanat qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya orang-orang terdahulu, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan kayak umatnya Nabi Soleh, Nabi Hud dan yang lain. Itu gara-gara mereka kasratu masailihim, kakean takon, terlalu banyak bertanya, terlalu banyak meminta. Waqtilafhum ala anbiyaihim, mereka tidak nurut kepada perintah nabinya, tidak nurut kepada perintah gurunya. Dan guru waktu itu nabi, gurunya Bani Israel, Nabi Musa. Terus Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya Allah jawab, innaha baqaratun la zalulun. Sapi yang aku maksud adalah sapi yang tidak pernah dihinakan untuk dibuat, untuk dipekerjakan, dibuat ngangkut barang. Tusirul ardo, dibuat bajak tanah sawah. Biasanya dulu sawah zaman dahulu kan dibajak pakai sapi sebelum ditanduri, sebelum ditanami. Bukan sapi seperti itu yang Allah maksud. Dan juga walataskil hartha, bukan sapi yang dibuat untuk nyirami sawah, ngangkut air lalu dibuat nyirami sawah. Bukan sapi seperti itu yang Allah maksud. Musallamatun, sapinya harus selamat, sapinya harus tidak cacat, ekornya tidak buntung, ya tidak sakit. Sapinya harus sapi yang sehat. Wala syiyata fiha, la syiyata fiha. Dan warna sapi itu tidak ada duanya. Tidak ada satupun sapi yang mempunyai warna seperti warna sapi yang Allah maksudkan itu. Jadi tidak ada duanya. La syiyata fiha. Setelah Nabi Musa menjawab demikian kepada kaumnya, lalu kaumnya jawab, Bani Israel jawab, al-ana qad ji'ta, al-ana ji'ta bil haq. Nek sakniki Nabi Musa jenengan maringi keterangan sing jelas, pun detail nih pun. Sekarang sudah jelas, kami tidak tanya lagi. Akhirnya mereka mencari sapi yang sudah diterangkan itu. Fawajaduha indal fata al-barri bi ummi. Lalu ternyata sapi itu ditemukan atau dimiliki oleh seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya, yang mulai sejak kecil dia yatim, ditinggal wafat bapaknya, dan ketika menginjak usia dewasa baru dia miara sapi itu. Fastaruha bimil'i maskiha dzahaban. Setelah sapi itu ketemu, ternyata yang punya sapi seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya, anak sematawayang, anak satu-satunya. Akhirnya mereka beli dan dijual oleh pemuda itu dengan harga emas, tapi ukuran gramnya sesuai bobot kulitnya sapi itu. Kok seandainya kulit sapi itu ditimbang, sesuai itulah harga sapi itu. Kalau mau kan berarti mahal. Berapa kira-kira satu sapi itu kulitnya saja itu?
kalau ditimbang 5 kilo ya kira-kira. Biasanya kalau kurban itu yang biasa nimbang kulit sapi itu berapa kilo kira-kira? Pinten biasa? 25 kilo ke atas. 25 kilo. Wong emas itu 1 gramnya 500.000. Kalau 25 kilo berapa itu harganya kan? Oh jadi saking mahalnya berarti. Sampai kemudian di Al-Qur'an dinyatakan fadzabahuha, mereka terpaksa menyembelih sapi itu. Wa makatu yaf'alun, hampir saja mereka tidak nuruti perintah Allah liwala isamania, karena terlalu mahal harganya. Sampai ketika ayat ini turun, Nabi itu dahulu kepada para sahabatnya yang mendengarkan ayat ini, yang mendengarkan cerita ini pada saat itu. Nabi dahulu gini, lau zabahu ayya baqaratin kanat la adja'athum walakin syaddadu ala anfusihim fasyaddadallah alaihim. Kok seandainya mereka ketika diperintah oleh Allah suruh nyembelih sapi, langsung mereka cari sapi senemunya, sedapatnya, langsung disembelih, sudah Allah anggap cukup. Tapi gara-gara mereka terlalu banyak bertanya kepada Nabi Musa, sehingga Allah memperberatkan hukumnya sesuai pertanyaan tersebut, menjadi syarat wajib. Kalau ini diperintah sama Nabi Musa langsung nyari sapi sedapatnya, disembelih sapi itu, langsung ada solusi siapa pelaku pembunuhannya. Kemudian kita tarik masalah pemuda yang mempunyai sapi tadi. Kisahnya gini, pemuda ini tadi disebutkan mulai kecil ditinggal mati oleh ayahandanya, masih bayi usia 2 bulan. Tapi bapaknya pesan ke ibunya, kan bapaknya punya sapi betina, terus sapinya melahirkan anak, induknya melahirkan anak. Dek, tolong, kalau anak kita ini yang masih bayi, kalau sudah dewasa, sapi anaknya ini kasihkan ke dia, tapi titipkan ke orang, biar dipiara orang itu di kandangnya orang itu. Tapi kalau sudah dia layak, sudah dewasa, sudah pantas angon sapi sendiri ya, sudah berikan sapi itu. Untuk sekarang ini kamu titipkan ke orang. Ya seperti itu pesannya bapaknya. Pemuda ini pemuda yang taat kepada perintah Allah. Ibu dan bapaknya mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Musa. Jadi penganut ajaran Islam. Dia setiap harinya, si pemuda ini setiap harinya, kerjaannya setiap hari, dia cari kayu bakar, yang hasil penjualan kayunya ini dibagi 3, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk ibunya, dan sepertiga untuk menolong fakir miskin. Setiap hari itu bertahun-tahun sampai dia menginjak usia dewasa, usia remaja, sudah balik, sudah usia pubertas, sudah dewasa lah. Setelah itu, dan ibadahnya pun kalau malam hari dibagi 3. Dari maghrib sampai subuh dia bagi 3. Sepertiga malam dia pakai untuk istirahat, untuk tidur. Sepertiga malam berikutnya dia pakai untuk mengabdi kepada ibunya. Sepertiga malam terakhir dia pakai beribadah kepada Allah. Setiap harinya bertahun-tahun seperti itu. Singkat cerita, ketika pemuda ini sudah menginjak usia dewasa, ibunya bilang, nak tolong ambil sapi kamu di sana, yang angon sapi kamu itu dulu bapak kamu pesan gini, kalau kamu sudah dewasa suruh ambil sapinya di sana. Emang saya punya sapi bu? Iya, itu punya kamu, wasiat bapakmu seperti itu. Terus siapa yang miara bu? Cak Barul, orangnya gemuk-gemuk kayak sapinya. Tidak ngantuk kemarin. Singkat cerita, pemuda ini kemudian menghampiri rumah Cak Barul. Di situ ada sapi. Ibunya pesan, sapi kamu ambil, kamu bawa ke sini dulu nak, ke hadapan ibu. Dari saking nurutnya anak ini kepada ibunya, setelah singkat cerita, setelah sampai di hadapan sapi itu, aneh sapinya. Aneh sapinya. Sapi itu bisa ngomong kayak manusia. Wahai pemuda, ya fata, ya rojul, irkabni ala dhuhri.
Katanya sapi itu bilang kepada pemuda, naiki punggungku wahai pemuda, bawa ke hadapan ibumu. Naiki punggungku, katanya sapi itu. Sapi ini so ngomong kayak ngomongnya kayak manusia. Karena orang Arab yang ngomong bahasa Arab, nggak mungkin bahasa bulu payung. Setelah itu pemuda ini nggak nurut ke sapi itu. Nggak, ibu, saya cuma pesan suruh jemput kamu, bukan suruh naiki. Saya nggak boleh naiki. Kalau kamu pingin saya naiki, saya pulang lagi, saya izin ke ibu saya. Ya udah, nggak usah. Sudah, kamu bawa saya ke hadapan ibumu, katanya sapi. Hanya dituntun, nggak dinaiki. Sampai, kok seandainya kamu menaiki punggungku tanpa seizin ibumu, kamu sampai kapanpun tidak akan sanggup menguasaiku, katanya sapi. Kira-kira kalau ada sapi seperti itu zaman sekarang ya, pikiran tuh lari, tidak jadi. Tapi pemuda itu tenang aja. Sapi bisa ngomong, tetap tidak takut, dia dibawa. Ketika berada di hadapan ibunya, nak, bawa ke pasar sapimu. Untuk apa, Bu? Jual buat biaya hidup kita. Jual sapimu. Sapinya diem, dia ngomong, ibunya diem, nak ngomong kayak manusia lagi. Jual. Dengan harga berapa, Bu? Dengan harga 3 dinar. Dinar itu mata uang emas. Hanya dibawa ke pasar. Di pasar ini ketemu konsumen, ketemu pembeli. Pembeli itu tanya, Mas, mau jualan sapi ya? Iya. Mau dijual berapa? 3 dinar. Dinar itu mata uang emas. Kalau dirham mata uang perak. 3 dinar. Disuruh siapa? Suruh ibuku. Sudah, saya beli 6 dinar ya. Enggak, saya enggak mau. Sama ibu disuruh jual 3 dinar. Enggak, saya beli 6 dinar. Enggak, saya sama ibuku suruh beli 3 dinar, suruh jual 3 dinar. Enggak boleh 6 dinar. Kamu ini dikasih untung banyak, enggak mau. Goblok. Enggak, saya belum izin. Ya sudah, saya pulang dulu ya. Kalau kamu memaksa ingin membeli sapi saya 6 dinar, saya pulang dulu. Hanya di sini pulang. Bu, terus di pasar saya ketemu pembeli, Bu. Aneh. Saya jual 3, dia malah ngasih uang 6 dinar. Sudah, enggak apa-apa. Kamu jual 6 dinar, nak. Balik lagi ke pasar. Setelah sampai di pasar ketemu orang itu lagi. Pak, iya enggak apa-apa, katanya ibuku suruh beli 6 dinar. Enggak, saya beli 12 dinar. Saya beli 12 dinar. Katanya 6 dinar, tapi enggak, saya maunya beli 12 dinar. Ya, kalau itu saya belum izin ke ibuku. Enggak usah izin ya, sih 12 dinar ambil uangnya, saya bawa sapinya. Enggak, saya enggak mau. Saya pamit minta restu ibuku dulu. Pemuda ini pemuda yang taat. Makanya tadi bahasanya al-bari bi ummi, pemuda yang bakti kepada ibunya. Akhirnya dia balik, pulang lagi, Bu. Ini tambah semakin aneh lagi sang pembeli ini. Dia maunya berapa? Dia mau beli sapiku dengan harga 12 dinar, 2 kali lipatnya. Yang tadi 3 ditawar 6. Setelah saya berikan 6, sekarang ditawar 12. Bukan nawar itu. Ngasih keuntungan 2 kali lipat. Nah, ini akrihu minni salam. Katanya ibunya, akrihu minni salam. Wa malakun min malaikatillah. Nah, aku titip kirimkan salamku kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sebenarnya bukan manusia, nak. Dia adalah malaikat yang Allah utus untuk menemui kita. Ibunya ini hatinya bersih. Langsung Allah kasih tahu kalau itu ternyata malaikat yang jelma sebagai manusia. Sudah gini, kamu tanya balik ke malaikat, sebenarnya jenengan itu mau beli apa enggak, gitu aja. Itu ucapan saya, sampaikan kepada malaikat. Apa maksud kamu ini, apa? Mau beli apa enggak? Akhirnya anak ini balik ke pasar. Wahai malaikat Allah, katanya ibuku, kamu ini malaikat bukan manusia. Sebenarnya kamu mau beli sapiku apa enggak? Kalau enggak beli enggak usah. Jangan mempersulit saya. Bolak balik pulang, balik ke pasar lagi, pulang lagi.
Maunya apa sampean ini? Ibu saya tahu kalau jenengan ini malaikat. Beliau titip salam kepada jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini, aslinya saya tidak mau beli katanya malaikat. Saya memang malaikat yang ditugaskan oleh Allah menemui kamu. Sapi yang kepunyaan kamu ini sekarang dicari-cari umatnya Nabi Musa. Sapi ini mau dibeli. Kalau ketemu, saran saya, jangan sampai sapi ini dijual 3 dinar, 6 dinar atau 12 dinar. Tapi tolong kamu jual dengan harga bimil imaskiha zahaban, dengan harga emas sesuai berat kulitnya. Kalau memang kulitnya sapi ini 25 kilo, ya jual dengan harga emas 25 kilo. Oh gitu ya. Ini dibutuhkan. Untuk buat apa memang mereka mau beli sapi itu? Mereka punya masalah, punya problem. Karena di antara mereka ada orang yang terbunuh tapi sayang tidak ketemu pelaku pembunuhnya. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa agar bilang ke kaumnya untuk mencari sapi kamu ini. Solusinya ada di sapi kamu. Kan kamu tahu sapi kamu bisa ngomong kayak manusia. Ini bukan sapi sembarangan, sapi ajaib ini. Kayaknya oh ya udah, nanti mereka ketemu sendiri, kamu nggak usah ke pasar, pulang kamu hanya dicari-cari berita info sapi yang ciri-cirinya seperti itu, ketemu juga karena ribuan orang yang cari, ketemu juga. Setelah ketemu mereka, makanya tadi di Al-Quran Allah menyampaikan fadzabahuha, pada akhirnya mereka tetap menyembelih dengan terpaksa. Wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak mau menyembelih sapi karena terlalu mahal harganya. Setelah sapi ini disembelih oleh kaum Bani Israel, disitulah ada solusi. Jadi lidahnya sapi itu diusapkan ke mulut orang yang tewas itu, yang mati terbunuh. Terus ekornya sapi itu dipukulkan ke jasad mayit itu. Lah kemudian orang yang mati ini hidup kembali, Allah hidupkan. Dan si mati ini ngomong, kotalani Ferry wa Caadeng libnai ami, saya dibunuh oleh 2 orang yang masih sepupu saya, anak paman saya. Ini gara-gara rebutan warisan. Jadi orang yang terbunuh ini orang kaya, terus sepupunya ini orang fakir. Dia termasuk ahli waris. Dia mengharapkan kematian yang kaya ini, nggak mati-mati panjang umur, akhirnya dibunuh biar cepat diwariskan. Setelah orang yang mati ngomong, disaksikan ribuan orang Bani Israel di hadapan Nabi Musa, akhirnya ketemulah pelaku pembunuhnya. Karena bab warisan itu, kasus kotel pembunuh ini dapat menghalang-halangi dapat warisan, sehingga orang yang membunuh itu tidak dapat jatah warisan meskipun dia termasuk aslinya ahli waris. Itu ilmunya. Hikmah cerita ini apa yang dapat kita tarik? Kita itu kalau dapat amalan dari guru kita yang nurut, jangan terlalu banyak bertanya. Intinya itu, takut kayak Bani Israel, dijazai sama gurunya. Semisal amalkan ya setiap malam surat Al-Waqiah, semisal contoh. Terus tanya, setelah maghrib apa setelah isya? Apa di atas jam 12 malam? Ya setelah maghrib, setelah isya, di atas jam 12 malam 3 kali. Terus ngamalkannya harus nggak boleh gerak-gerak, apa harus diem gini, apa boleh gerak-gerak, ini boleh laye-laye, nggak boleh gerak. Akhirnya diperberat sendiri gara-gara banyak bertanya. Saya punya ijazah dari Al-Maghfurah Yai Nawawi Abdul Jalil. Saya kan dapat sanad kitab ini. Saya berguru ke Yai Nawawi Abdul Jalil, beliau berguru ke Syed Muhammad berguru ke Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki. Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki berguru ke Syekh Hasan Al-Masad, sampai 15 orang nyambung ke pengarang kitabnya, Syekh Jalaluddin Al-Mali dan Jalaluddin As-Suyuti.
itu saya dapat ijazah ngamalkan surat Al-Fatihah di makam Sunan Ampel 2 jam, intinya baca surat Al-Fatihah. Setiap ziarah ke makam Sunan Ampel 2 jam di makam Sunan Ampel yang dibaca cuma Fatihah dong. Kiai ijazahnya seperti itu. Tapi teman-teman saya itu tidak ada yang sama. Ada yang ketika ngamalkan itu tidak boleh gerak. Ada yang ketika ngamalkan itu tidak boleh tidur, tidak boleh keteliyep, harus melek dong. Harus tidak batal wudhunya di pertengahan 2 jam ini. Beda-beda macam-macam. Ternyata beratnya syarat-syarat wajib itu gara-gara mereka ketika diijazahi sama kiai bertanya, akhirnya diperberat sama kiai. Sementara ijazah saya itu enak, yang penting ngamalkan Fatihah, yang penting 2 jam ning Ampel. Bah kamu tidur leye-leye sambil baca, entah terserah. Apa gentang-gentangan, apa duduk, apa berdiri terserah, yang penting 2 jam. Itu hikmahnya yang pertama. Jangan terlalu banyak tanya, menjadi syarat kemandian amalan yang diijazahkan oleh guru kita. Jadi jangan terlalu banyak bertanya. Jadi diijazahi qabil tuh, diterima langsung diamalkan. Jangan terlalu banyak tanya-tanya waktunya, kapan, terus ngamalan tanya gimana. Itu yang menyebabkan amalan yang dilakukan itu tidak mandi. Terus yang kedua, ternyata rahasia dibalik ngabdi kepada orang tua. Contoh kayak pemuda ini. Makanya ada hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Gara-gara anak ini nurut bakti kepada ibunya, derajatnya diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah. Anak ini kelak dijadikan nabi ketika usianya 40 tahun. Gara-gara ngabdi nang wong tua nih. Nah, siapa? Nabiullah Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Gara-gara ngabdi nang ibu dari saking taati ke ibu. Kira-kira kalau kita mungkin disuruh-suruh orang tua, nah belikan beras, nah tuku susu semisal berapa 20.000, ditukokno rokok nak kondo. Setelah pulang, Bu, mau wis tak gawe tuku rokok sing 10.000. Kalau arah ini kan ndak, izin dulu pamit ke orang tuanya. Dari situ ada derajat tersendiri. Nabi Muhammad SAW kenapa sayang kepada perintahnya Allah di Al-Quran ini? Kenapa kok selalu wabil walidaini ihsana, ngabdi ke orang tua? Dulu ada sahabat Nabi yang izin ikut daftar jadi tentara perang, tidak diizini ketika perang Uhud, perang Badar sama Rasulullah. Ditanya, punya ibu kamu? Iya. Izin ke ibunya dulu. Faqabbil rijlah, cium kakinya. Al jannatu tahta aqdamil ummat, karena surga di bawah telapak kaki ibumu. Kamu bisa menang, bisa selamat di medan pertempuran gara-gara barokah ibumu. Saya tidak mau merestui kamu, menerima kamu kalau kamu tidak izin ke orang tuamu dulu. Nabi Muhammad SAW mulai kecil sampai dewasa, sampai wafat, beliau tidak pernah ngabdi kepada ibunya sendiri. Beliau tidak pernah ngabdi kepada abahnya sendiri. Karena Nabi yatim piatu usia 6 tahun. Nabi Muhammad usia 2 bulan bayi yatim, abahnya meninggal. Usia 6 tahun anak TK besar ya, belum SD kelas 1, Nabi sudah ditinggal wafat ibunya. Hati yatim piatu mulai sejak kecil. Hati Nabi sangat sayang kepada umatnya yang bakti kepada orang tuanya. Karena Nabi yang jadi nabinya umat belum pernah ngabdi kepada orang tuanya. Sehingga orang yang ngabdi kepada orang tuanya dapat derajat istimewa. Langsung ada doa tersendiri dari Rasulullah. Aku ibaratkan Nabi ya. Semisal Nabi ngomongin, aku ini nabimu. Seumur hidupku tidak pernah ngabdi ke orang tuaku. Tapi kamu umatku melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Akhirnya di situ ada doa dari Nabi tersendiri untuk mengangkat derajat dan mengampunkan dosa-dosa anak yang ngabdi ke orang tuanya. Ngabdi ke orang tua pasti barokah rezeki yang kelihatan mata, hartanya pasti kaya. Ngabdi kepada guru kaya ilmu, ngabdi kepada orang tua kaya harta.
Makanya kita kerja kemana saja, kalau tidak dapat restu orang tua, tidak mungkin barokah rezekinya, cepat habis meskipun gajinya banyak. Jadi sebesar atau sekecil apapun penghasilan kita setiap harinya atau setiap bulannya, jangan sampai tidak nyiprat ke orang tua. Meskipun cuma 100.000 sebulan sekali, 400.000 itu buat pancingan. Semakin umpan kita mancing ya Soleh, besar ya ikan yang kita dapat besar. Mancingi 2.000 ya, dapatnya 200.000. Tapi kalau mancing ngasih orang tua tidak eman sampai 1 juta, dapatnya ya bisa 10 juta. Pernah memberikan uang kepada orang tua 10 juta, dapatnya 100 juta dan seterusnya. Pelan-pelan belajar dari 20.000, 30.000, 50.000. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita simak bersama-sama. Pas sih 40 menit. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man asafas sholih bi jainabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.